Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di belajar bareng Adi NC. Kali ini kita akan belajar tentang PJOK untuk kelas 11 dengan materi lompat tinggi. Yang pertama yaitu pengertian lompat tinggi. Lompat tinggi merupakan salah satu cabang olahraga yang dimana seorang atlet harus melakukan lompatan dengan setinggi-tingginya supaya bisa mendapatkan poin dan melewati mistar tanpa bantuan alat apapun, sehingga terbentuklah dari berbagai jenis gaya yang diperbolehkan. Sejarah lompat tinggi. Dalam sejarah, untuk memastikan dari cabang olahraga tentang lompat tinggi ini, dari beberapa peneliti telah menemukan jenis olahraga ini sebagaimana yang telah ada sejak era modern. Oleh karena itu, lompat tinggi pertama kali ditemukan pada tahun 1895 seorang atlet dari Irlandia yang bernama Michael Sweeney dan berhasil menciptakan olahraga lompat tinggi sampai sekarang ini. Adapun gaya yang harus dilakukan dalam olahraga lompat tinggi ini yaitu gaya gunting, gaya guling sisi, gaya guling straddle, gaya flop. Jenis gaya lompat tinggi. Setelah mengetahui pengertian yang singkat di atas, olahraga ini tentunya memiliki beberapa jenis gaya seperti yang sudah disebutkan di atas. Maka di antaranya gaya-gaya tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, lompat tinggi gaya gunting. Gaya gunting ini merupakan gaya yang umum sering dilakukan bagi setiap atlet, karena gaya ini gaya yang paling klasik dalam ajang perlombaan lompat tinggi. Lompatan berasal dari tolakan kaki yang terkuat sehingga dengan mudah untuk mencapai garis mistar bagian yang tertinggi dan bisa lolos melewati mistar pada ketinggian tertentu. Gerakan gunting ini harus dilakukan dengan posisi tubuh yang miring atau sejajar dengan garis mistar yang telah disediakan pada saat melakukan lompatan. Yang kedua, lompatan gaya tinggi, lompat tinggi gaya flop. Gaya flop ini adalah salah satu yang digunakan di saat melakukan ajang perlombaan lompat tinggi, karena dengan cara ini mudah untuk melampaui garis mistar saat melakukan lompatan. Adapun teknik ini dilakukan jika arah ayunan kaki menggunakan bagian bawah atau punggung yang menghadap ke depan, sehingga posisi tidak lagi dalam keadaan tegak lurus. Yang ketiga, lompat tinggi gaya straddle. Gaya straddle ini hampir mirip dengan gaya yang sudah dijelaskan di atas. Hanya saja posisi kaki yang sedikit membedakan, karena untuk penyempurnaan gaya guling lebih rendah dari gaya gunting. Dengan adanya gaya ini, untuk mempertahankan rekor nilai yang sudah didapat dalam ukuran 2,23 meter, rekor tersebut bisa dibilang sangat fantastis dalam dunia lompat tinggi, karena tujuannya hanyalah untuk memenangkan ajang perlombaan. Para atlet lompat tinggi pada umumnya sudah memiliki teknik dan gaya masing-masing yang sudah dipersiapkan karena berguna untuk memecahkan rekor dalam ajang perlombaan. Yang keempat yaitu lompat tinggi gaya guling sisi. Gaya guling sisi merupakan salah satu gaya yang sangat berguna, namun gaya ini jarang digunakan karena memiliki resiko yang sangat bahaya bagi setiap atlet. Lompat tinggi dengan menggunakan gaya guling sisi memang tidak mudah untuk melakukannya. Bahkan gaya ini tidak pernah digunakan dalam lompat tinggi. Nah, untuk sekarang materinya cukup sampai di sini saja tentang lompat tinggi. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang teknik dasar lompat tinggi. Oke, cukup sekian materinya, semoga bermanfaat. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 口寄せの術